Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sebanyak hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, saudara, apa yang akan kita diskusikan kali ini? Kita akan mendiskusikan persoalan beban guru, beban administratif guru yang semakin membengkak dan memberikan kerepotan tersendiri terhadap guru yang akhirnya lupa, tidak mengurus siswanya dengan baik saya kira. Nah, narasumber kita adalah Bapak Dudung Abdul Qadir yang beliau saat ini menjadi Wakil Sekjen PB PGRI. Dan tentu saja ini sudah sering kita datangkan ke sini ke ke channel ini untuk bincang-bincang mengenai persoalan pendidikan dan seputar guru. Dan kalau ya video ini sampai ke gadget-gadget Anda ini juga karena guru juga, yaitu berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, mari kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Ya, Sudah sehat, lama alhamdulillah. kita. Oh, Politiknya anget, badan kita tetap dingin. Wah, ini bagus. ya. Gimana, Pak Dudung? Rekan-rekan guru kita ini eh, kan dulu janjinya di kurikulum Merdeka itu guru itu akan dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan non-akademik yang bersifat administratif. Tapi nyatanya ini malah merajalela tugas yang harus diisi di berbagai aplikasi, Pak Dudung. Gimana di lapangan, Pak Dudung? Adakah keluhan? Iya, terima kasih, Prof. Dengan awal Mas Nadiem menjadi menteri di awal, beliau dengan timnya menjanjikan bahwa guru akan semakin diringankan beban administrasinya. Ya, Sehingga di awal-awal Mas Nadiem menjadi menteri mengeluarkan episode Merdeka Belajar yang pertama adalah RPP 1 lembar. satu lembar. Ya, Mungkin ingin menarik perhatian guru bahwa wes ada angin segar, oase segar, bahwa guru akan mendapatkan sesuatu yang lebih, mendapatkan keringanan dalam beban, terutama administratif. Karena substansi guru adalah bagaimana ia ataupun mereka-mereka memiliki tugas yang sangat suci, memberikan pengetahuan, kemudian memberikan eh, pengembangan karakter, kemudian membiasakan, melatih, membimbing, mengevaluasi sehingga ada sebuah proses perubahan pada anak dalam proses pembelajaran. ya, Nah, dari sisi ini guru harus mendapatkan support. Sehingga di Undang-Undang Guru dan Dosen, guru diberikan keleluasaan, Prof, ya, untuk menyampaikan berbagai hal, berbagai tindakan edukatif dalam mendukung tugas profesionalnya. Nah, ini kunci bagaimana guru mendapatkan sebuah kebebasan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesionalnya. Itu yang pertama. Yang ya. kedua, guru-guru harus mendapatkan perlindungan. Hmm. Perlindungan dalam melaksanakan tugas profesional oleh siapa? Oleh pemerintah daerah, oleh organisasi profesi, dan oleh masyarakat. Nah, sekarang muncul apa yang disebut dengan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Hmm. dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Dan itu berlaku untuk semua ya, tidak guru saja. Hasilnya nantinya akhirnya untuk semua. Nah, Prof, di di aturan itu, surat edaran itu, akhir 2023 mungkin ini menjadi surat bersama. Di Januari harus diimplementasikan. Oke. Padahal sosialisasi belum masif, guru belum begitu paham,
dan terjadi masalah di mana-mana, terjadi keluhan di mana-mana. Ini lagi-lagi pembuat kebijakan yang akan melayani guru, katanya akan memudahkan guru, ternyata ketika kita potret, menyulitkan dan memberikan beban kepada guru. Pak Dudung, kan tidak saja beban, itu merupakan ancaman bagi guru karena guru kan ketakutan, dimitoskan, wah nanti kalau nggak mengisi, nggak dibayar, ini tunjangan sertifikasinya, itu betul nggak begitu? Ya, kalau saya tidak seuzon ke sana, Ya, tapi ya. tapi tahapan-tahapannya Hmm, itu mengancam ketika guru tidak mengaktifasi ini, tidak melakukan PMM, hmm. tidak melakukan kinerja melalui berbasis PMM, nanti apa namanya tunjangan sertifikasinya terhambat. Nah ya itulah. Artinya apa yang disampaikan oleh Prof ini benar. Nah, PGRI melihat kepada dan menyampaikan pada guru-guru, kalau dalam ajaran kita Islam, ketika kita tidak tahu, jangan melaksanakan. Kalau sudah tahu, baru boleh melaksanakan. Betul kan, Prof? Ya, ya. Tahu, baru praktekkan. Apa jadinya kalau kita memerintahkan kepada seseorang, tidak tahu tapi dipaksa harus melaksanakan. Ini sebuah perintah yang saya pikir tidak sangat memerdekakan. Ya, Jadi harusnya ketika nih, lagi-lagi nih Prof, ya, ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah tentang kinerja berbasis PMM, platform Merdeka Mengajar, harusnya pemerintah sigap untuk menyiapkan berbagai tempat, berbagai media untuk ya, apa namanya sosialisasi. PGRI sudah survei, Prof. ya, ya, Sudah survei dan apa namanya? Sebentar, saya akan lihat surveinya. ya. Uh, sudah Survei survei ya, sebentar. survei untuk guru loh ya, bukan survei capres ya. Bukan independen sehingga tidak memunculkan survei untuk capres dan cawapres. Tapi kita berdoa mudah-mudahan damai, jujur, adil, dan tidak ada yang curangnya sangat-sangat curang. Sehingga Amin. kita kan pemimpin yang betul-betul mencintai rakyatnya dan Oke. mesejahterakan gitu, Prof. Mhm. Nah, saya survei, Prof. Dari hasil surveinya itu 15.000 sekian, kalah survei yang presiden. Kita 15. Ya, bagus, bagus. Ada guru-guru, hampir 30% guru belum paham dan tidak tahu dengan kinerja ini. Hmm. Sehingga ini kerja kami PGRI untuk memahamkan dengan kalau ini terus dilanjutkan. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, menurut informasi di Kemendikbud, bahwa aplikasi PMM belum kawin dengan aplikasi kinerjanya BKN. Ya kan, ya itu menjadi Nah, masalah itu. kenapa yang terjadi kinerja berbasis PMM dikerjakan oleh guru, kinerja yang dari BKN dikerjakan karena yang paling penting itu adalah kinerja dari BKN yang BKN. terkoneksi. Karena Nah, itu ya, karena ini dia itu kan akan menentukan nasib tunjangan. Kalau BKN kan karena berlaku umum untuk ASN, tentu saja berkepentingan untuk ini apa membuat itu terjadi, Pak Dudung ya. Ini Ya. persoalan, Prof. Jadi dua hal dikerjakan, padahal ini belum kawin secara aplikasi. Karena menurut teori teknologi, aplikasi yang dibuat dengan cara yang berbeda, itu sulit dikawinkan. Nah, ini yang pertama. Sosialisasi, Prof. Hmm. Sosialisasi hampir, nih, Hmm. rata-rata jawabnya para guru, ada sosialisasi tapi hanya online terbatas. Tuh. Ya. Kemudian hampir 25% menjawab tidak ada sosialisasi. Ini saya hanya menyampaikan cepat saja karena waktunya sangat terbatas. Hmm. Apakah, nih yang paling penting, apakah implementasi kinerja berbasis PMM mengalami masalah? Jawabannya adalah 75% mengalami masalah. Ini penting dua hal karena ada 13 pertanyaan yang kami rangkum, nanti akan kami
laporkan ke Kemendikbud sebagai sebuah rekomendasi bahwa ada kesulitan guru, ada ketidaktenangan guru di dalam melaksanakan tugas, terutama dengan mengerjakan aplikasi kinerja berbasis Dan Pak PMM. Dudung, ditanyakan nggak? Padahal kan masih banyak guru yang bekerja di daerah yang blank spot. Itu kan nggak bisa akses internet. Itu kan menjadi panik juga Pak Dudung ya. Betul, itu salah satu di antaranya ada beberapa pertanyaan. Apakah kebijakan yang diberikan pemerintah itu harus, pertama, menurut Bapak Ibu harus bagaimana? Ada 4 pilihan. Dan ada memilih menulis sendiri mereka masalah yang terjadi apa saja setelah ditanyakan masalah ini. Jadi ada 5 masalah yang dihadapi. Yang pertama, guru-guru meminta, hampir 35% meminta kebijakan tuh harus memperhatikan bagaimana pemerintah memuliakan, memartabatkan, memprofesionalkan, dan melindungi guru. Itu yang pilihan yang paling banyak. Jadi Ya. jangan sampai hanya membuat sebuah kebijakan, tetapi tidak memperhatikan, tidak melihat pemetaan kualifikasi guru, Prof. Ya, betul. Nah, sebetulnya ceritanya banyak, nanti kita akan rilis, Prof, dan ini menjadi sebuah konsen PGRI karena guru-guru meminta, Pak Dudung ayo bergerak, Pak Dudung ayo bergerak terkait dengan PMM. Ini memberatkan. Kepala desa aja turun katanya ini, menghasilkan suatu, kenapa guru tidak? Kalau guru kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya lebih akademis dan lebih mendidik, saya bilang Ya. Oke lah. Baiklah Pak Dudung. Ini merupakan informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan didengar oleh pengambil kebijakan dan kita penyambung lidah untuk guru terhadap pengambil kebijakan sehingga semua program-program baru itu disosialisasikan dengan baik dan guru bisa merespon secara baik sehingga tujuannya bisa tercapai. Tidak setiap saat ganti aplikasi selalu mengisi-ngisi. Begitulah Pak Dudung. Ya oke lah. Terima kasih Pak Dudung. Benar, Pak. Jadi yang ingin dilakukan oleh PGRI dan guru-guru bukan PGRI dan guru-guru anti perubahan. Ya. Kami akan terus mengikuti perubahan, tapi tolong kami dengar untuk bagaimana diajari, dibimbing, dan dilatih sehingga mereka tahu baru melaksanakan. Itu, Prof. Ya oke, baiklah. Dan terima kasih. Itulah penegasan dari Pak Dudung, dari Wakil Sekjen PB PGRI. Sekarang Ketua PB PGRI, Prof. Lah PB. Apa Pak Dudung sekarang? Ketua PB PGRI. Oh, Masya Allah, saya terlambat mengikuti berita Pak Dudung. Maaf ya, selamat Pak Dudung. Dan tentu saja karena kami sudah lama, saudara-saudara, kami sudah lama tidak berkomunikasi dengan Pak Dudung. Sehingga Pak Dudung saat sekarang ini sebagai Ketua PBPGRI. Dan ini wajib kita dukung para guru supaya PGRI membuat program-program yang memberdayakan kita semua. Mohon maaf Pak Dudung. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih kembali.